karena basic mereka itu sekolah internasional. Maksud sekolah internasional itu ada dari Malaysia, ada dari Thailand Selatan, dan ada juga dari Singapura. Oh, ada 3 negara tuh, Ustaz. Ya, Luar jadi biasa. disebutnya sekolah internasional, bahkan dari Indonesia pun dari Batam itu ada. Saya ini di sini punya teman ya, beliau luar biasa, punya pengalaman mengajar di negara Malaysia ya, ngajar bahasa Arab ya. Kalau orang ke Malaysia itu sebagai pekerja ya, kalau beliau sebagai tenaga pendidik. Nah, kita akan tanya-tanya langsung bagaimana caranya dan kok bisa sampai sana. Kemudian kita tanya apa saja pengalaman-pengalaman yang paling mengesankan. Baik, mubasatan ila hada syakhs, kita langsung menuju ke beliau. Assalamualaikum Pak Ustadz. Ya, kaifa haluk? Khair, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya teman-teman, inilah temanku ya. Beliau ini yang tadi saya ceritakan. Langsung saja kita tanya-tanya ke beliau nih. Ya, Mas Mukum ya Sayyidil Karim ya Ustadzul Karim. Ismi Surahman. Surahman ya. Min wen? Min Cililin. Cililin ya. Gorbia. Aslina mana Kang? Aslina Curug. Curug ya, Tangerang, masya Allah. Langsung saja kita Ustadz ya untuk berbagi pengalaman. Mungkin teman-teman kita yang di luar sana bisa mengambil manfaat ya. Jadi yang pertama seperti yang telah saya sampaikan, nih Ustadz kok bisa ya? Kok bisa ngajar di sana, gimana ceritanya itu? Awal mula memang sebuah tugas. Tugas ya. Tugas yang diberikan oleh Ustadz kami yang di Nursalam Ciamis. Oh, Nursalam Ciamis. Kemudian memang sudah ada di sana teman kita, cuman beliau ingin pulang. Oh, seperti itu. Ingin pulang, dan mudir yang di Malaysia harus ada ganti sebelum pulang. Oh gitu. Cepat-cepat harus ada ganti. Benar. Bahkan saya harus meninggalkan kuliah saya di UIN jurusan Peradilan Agama. Masya Allah ya, sampai meninggalkan. Baru semester 4 saya meninggalkan UIN, langsung buat paspor. Iya. Berangkat ke Malaysia lewat Batam. Lewat Batam ya. Batam pakai feri masuk ke Senai. Baik, mantap. Ini Ustadz, kalau di sana Ustadz mohon izin ngajar di pesantren apa atau sekolah apa itu Ustadz? Di sana saya mengajar di Ma'had Tahfiz Al-Akhyar. Oh, Ma'had Tahfiz Al-Akhyar. Daerah mana tuh Ustadz? Daerah Jalan Nongci, Johor Bahru. Oh, masih ingat Ustadz ya? Jalan Nongci ya? Jalan Nongci ya, depan Sekolah Kebangsaan Nongci. Nah tuh teman-teman tuh yang pernah mungkin di sana tuh dengerin tuh nih, Ustadzul Karim Ustadz Surahman ini udah pernah di Jalan Nongci Surahman. Dekat apa Ustadz? Pasar Baru ya? Dekat apa tadi? Johor Bahru. Dekat pasar apa tadi? Dekat Sekolah Kebangsaan. Oh, dekat Sekolah Kebangsaan teman-teman nih. Sekolah Kebangsaan biasa. Itu sekolah negeri istilah di kita itu. Oh iya ya, kalau di sana Sekolah Kebangsaan Ustadz ya. Sekolah Kebangsaan. Benar. Oke, Ustadz. Di sana ngajar bahasa Arab saja atau ada mungkin matematika? Memang jadi kalau pelajaran umum itu dititik beratkan kepada warga negara asli Malaysia. Oh, seperti itu. Benar. Dan untuk agama itu biasanya mereka mencari lulusan Mesir. Oh, nyari Mesir ya Ustaz. Dan bahasa Arab itu mereka lebih percaya dengan orang Indonesia. Khususnya untuk Ma'had Tahfiz Al-Akhyar itu. Oh iya. Kalau Ma'had Tahfiz Al-Akhyar itu karena anak-anak mudir itu semuanya digontor. Oh, digontor semua. Bagaimana pesatnya bahasa Arab, anak-anaknya digontor. Benar. Jadi dia percaya dengan pendidikan bahasa Arab di Indonesia sangat bagus, maka ngambillah tenaga pendidik dari Indonesia untuk mengajar bahasa Arab. Luar biasa. Janusat termasuk salah satu di antara itu yang dapat amanah untuk memberikan ilmunya di pesantren Tahfiz Al-Akhyar. Masya Allah. Nah, ini Ustadz, kemudian ceritakan sedikit dong gimana sih prosesnya, ketat apa enggak masuknya ke sana ya. Kalau TKW kan harus training dulu 1 bulan di karantina gitu kan, bagaimana cara bekerja yang benar. Nah kalau di sana gimana Ustadz sebagai seorang pengajar khususnya di bidang agama itu, apakah ada kesulitan atau mungkin hal-hal yang
perlu diperhatikan? Nah, Kalau mengajar di sana itu karena kan kita linknya itu individual, ya. Jadi linknya individu, ya, kita tidak lewat agen, benar, kita tidak lewat calo, ya. jadi langsung dari yang ingin untuk membawa orang Indonesia untuk masuk ke Malaysia. Oh, begitu ya. Jadi langsung dijamin oleh Ma'had itu untuk segalanya, visanya, yang penting mau mengajar. Oh, seperti itu. Tuh. Apakah ada ini campur tangan dari pemerintah nih orang mana nih? Ini pemahamannya apa nih gitu, Ustaz? Saya cerita. Kalau keberangkatan itu kita tidak ada campur tangan pemerintah Indonesia, Iya. karena ini pribadi, ya, bukan undangan istilah khusus ya. penukaran pengajar, Betul. bukan pelajar, bukan. Benar. Karena ini permintaan pribadi Iya. dari pimpinan pesantren Mahat Tahfiz Al-Akhyar, minat dengan generasi yang bisa berbahasa Arab untuk dibawa ke Indonesia untuk mengajarkan generasi Malaysia juga di sana. Oh, seperti itu ya. Tapi ini pasti pada ini saat bertanya-tanya, ini kira-kira nih orang sana gimana sih bahasa Arabnya gitu? Apakah berbeda dengan kita secara kemampuan gitu? Atau mungkin di sana lebih bagus atau kita lebih bagus atau mungkin sama aja, Ustaz? Kalau khususnya di Mahat Tahfiz Al-Akhyar itu karena basic mereka itu sekolah internasional. Maksud sekolah internasional itu ada dari Malaysia, ada dari Thailand Selatan, dan ada juga dari Singapura. Oh, ada 3 negara tuh, Ustaz. Ya, Luar jadi biasa. disebutnya sekolah internasional, bahkan dari Indonesia pun dari Batam itu ada. Ada ya. Berarti 4 negara, Ustaz ya. 4 negara. Luar Karena biasa. dari Mahat Tahfiz Al-Akhyar itu ke Singapura cuma 30 menit. Oh, gitu. Cuman hanya melintas jembatan saja perbatasan. Ayak wae ya. Jadi cuma 30 menit ya bisa lah masuk ke Malaysia. Nah, bagaimana karakteristik mereka? Iya. Yang setahu saya dan sepengalaman saya di Mahat Tahfiz Al-Akhyar itu cuman ada 2 jenjang karakteristik mereka. Pertama, kalau pinter banget, Iya. ya. Kalau misalnya dia lemah, IQ-nya lemah banget. Iya. Tengah-tengah ini kosong, yang disebut orang sedang-sedang itu Nggak ada. Oh. tapi mayoritas memang mereka kemampuannya bagus Bagus di atas ya. rata-rata. Oh, data. Karena terlatih mereka untuk menghafal, untuk Oh, gitu, Ustaz. pengetahuannya diasah itu betul-betul dari TK. Dari TK tuh. Dari TK. Kalau kita kan di TK nggak boleh membaca, Iya. nggak boleh menghitung. Di sana TK udah boleh berhitung. Oh, tuh teman-teman Udah ya, mulai lihat. dipaksa untuk membaca. Di sana TK udah belajar berhitung. Ya nggak pecahan juga, Ustaz ya. Luar biasa. Nah, kita kan kalau di kita ya penting main dah. Belajar ayu sama nyanyi-nyanyi gitu ya. Oh iya, Ustaz, tadi kok belajar orang Thailand nih gimana kesulitannya nih? Kok bisa ngajar orang Thailand di situ tuh gimana cara ngajarinnya? Bahasanya tentunya jadi kendala, Ustaz. Gimana mengatasi itu, Ustaz? Kalau Thailand, terutama yang Muslim, karena perbatasannya dengan Malaysia, jadi bahasa pun Melayu. Oh, jadi sana masih Melayu ya? Masih Melayu, cuma Betul. Melayunya itu bukan Melayu bahasa Melayu nasional. Bahasa Melayunya bahasa Melayu daerah. Daerah sana ya. Seperti di kita ada bahasa nasionalnya Indonesia, tapi ada juga bahasa daerahnya Jawa, Sunda. Itu mereka lebih ke sana. Oh, betul. Bahasanya. Jadi yang bisa menangani bahasa mereka hanya orang Malaysia asli. Oh iya. Orang Indonesia yang berkomunikasi mereka ya cuma ngobrol 30 menit misalnya, yang bisa difahami cuma 10 menit. Gitu. Karena banyak kalimat-kalimat yang kita tidak paham. Benar Ustaz. Nah, kemudian nih Ustaz, ada nggak kalau senangnya apa gitu, atau mungkin sedihnya sedikit Ustaz, cerita sedikit aja. Senangnya itu kita sebagai pengajar, terutama pelajar agama, mengajar Quran, mengajar tahfidz, itu mereka sangat takrim dan takzim kepada kita. Oh, jadi mereka apapun yang kita inginkan, mereka akan sediakan. Luar biasa ya. Yang saya alami itu contohnya ketika Idul Fitri. Ya,
Selesai sholat Id, kita langsung dijemput oleh mereka untuk datang ke rumahnya yang sudah disediakan jamuan makanan. Waduh, Kita sudah dianggap keluarganya sendiri. tuh ya, luar biasa Lebaran aja ya. makan kupat kita bareng-bareng dengan mereka. Iya. Oh, di sana ada kupat juga, Ustaz? Ada, Ada ketupat juga? Ada. Oh. ada lemang, ya, Hmm. yang kupat pakai durian itu, Oh, yang di iya. dalam bambu. Iya, benar-benar. Ya, di rumah A kita belum selesai dengan jamuannya. Iya. Ya, sudah ada yang telepon lagi untuk ikut jamuan yang lain. Itu 2 hari tasrik itu kita full dari pagi sampai sore. Hari tasrik tuh. Iya. Oh, di sana berarti memuliakan ini ya. Hmm. Hari tasrik ya, Ustaz ya. Dari Oh. Idul Fitri pertama, Mm-mm. kedua itu Mm-mm. kita full. Iya iya, Ustaz. Ya Nah. kalau kita punya tabung penyimpanan makanan ya bisa kita simpan gitu. Lah kalau Ini, nggak ada. Ya kalau nggak ada ya malah kita menzolimi diri kita sendiri. Bener, Ustaz. Sampai kita buat istilah Heeh. ya udahlah kita bawa aja ke asrama Mm-mm. buat nyemil-nyemil tengah malam kadang-kadang gitu. Dan bukan hanya sekedar ngasih Iya, makan iya. aja, kadang Mm-mm, kasih mm-mm. amplop. Ustaz ini buat jajan, Ustaz Iya, ini buat iya. belanja. Benar-benar. Kalau mereka nggak ada duit, Mm-mm. kadang mereka sudah menyiapkan gamis. Naam, tayyib, masya Allah. Kalau yang sedihnya ada nggak, Ustaz? Mungkin nih. Sedihnya itu Kangen kayak apa gitu sama orang karena tua. kalau santri itu kan sudah terbiasa jauh dengan orang tua. Oh iya iya. Itu yang kita alami. Kesedihan jauh dengan orang tua itu tidak ada. Tidak ada. Karena kita sudah berpengalaman bertahun-tahun di pesantren jauh dengan orang tua. Iya iya. Cuman untuk mengobati kangen dengan orang tua itu ya pakai Nelpon doang, Ustaz. Ya. Cuman yang paling sedih itu saya di Mahat Tahfidz Al Ahyar itu visanya visa pelajar. Oh, kenapa tuh kalau belajar Visa tuh? pelajar, kalau kita visa mengajar, Mm-mm. ketat seleksinya dan ujiannya di Jakim. Jakim itu Kalau di apa, Malaysia Ustaz? itu Jakim, kalau di kita itu Kemenang. Oh, Kemenak ya. Oh, di sana namanya Jakim, kalau di kita Kemenak. Oh, gimana, Ustaz? Itu karena mereka mengkhawatirkan ada pemahaman baru masuk ke Indonesia. Mm-mm. Jadi mereka harus seleksi pemahaman yang mau ngajar agama. Benar. Jadi jangan sampai ada pemahaman yang lain. Wah. Gitu. Karena Malaysia itu mayoritas menganut mazhab Syafi'iyah. Syafi'iyah, iya betul. Jadi yang namanya tahlil harus, Heeh. subuh kunut harus ada. Oh. Dites dulu, Ustaz, di sana ya. Dites dulu. Masih nggak, Ustaz? Masih ingat dites nggak dulu? Lupa. Iya. Pokoknya banyak pertanyaan hampir kayak lebih dari kayak polisi interogasinya itu di BAP. Oh, gitu. Jadi kita Saking, terpaksa ngambil visa pelajar. Benar. Itu sedihnya karena visa pelajar itu kita terbatas. Oh, terbatas waktunya, Ustaz ya. Terbatas waktunya, Mm-mm. terbatas aktivitasnya. Oh Kalau iya. Jakim betul-betul tahu kita belajar itu lebih dari 3 tahun di sana, dicurigai. Oh, kenapa tuh? Tidak boleh lebih 1 tahun. Hmm. Karena masih tua, udah tua kok masih belajar gitu pertanyaan mereka. Oh, gitu. Jangan-jangan nih yang lain ya gitu ya. Kalau di kita kan pendidikan itu ada formal, ada informal dan ada non formal. Mm-mm. Nah, yang tua-tua itu kan biasanya di non formal. Mm-mm. Belajar kitab. Iya. Di sana nggak ada. Mm-mm. Jadi kalau yang udah tua itu nggak usah ikut belajar. Mm-mm. Udah ikut kajian-kajian aja. Oh, jadi beda aturannya, Ustaz ya. Kayaknya biasanya dicurigai. Mm-mm. Ya dicurigai ini pekerja pakai visa pelajar atau gimana. Oh, Nah, gitu. bahkan kita sempat dikejar-kejar oleh Jakim. Ya, kalau di istilah di kita itu di tingkat provinsi, pejabat di tingkat provinsi Oh, itu. peringkat DKI gitu ya kali ya. Kalau di sana itu disebut menteri besar. Menteri besar. Oh, tingkat provinsi itu. Tingkat provinsi itu menteri besar, kita dikejar-kejar sama menteri besar. Hmm. Karena anaknya itu ada di sekolah itu Mm-mm. yang mengadukan kondisi ma'had itu nggak ada kunut, nggak ada tahlil. Iya. Jadi kalau ada yang syukuran ulang tahun, syukuran apa, kita nggak buat. Nah, mereka lapor ke bapaknya yang sebagai menteri besar itu. Iya. Hanya kita tengah malam ada di dalam hutan Benar. karena dikejar-kejar. Subuh kita kembali lagi ke asrama tidur nyenyak. Oh, seperti itu, Ustaz ya. Nah, itu, Ustaz ya, teman-teman ya. Tentunya ini pengalaman yang luar biasa yang harus menjadi perhatian kita juga, dan mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan Ustaz Surrahman ini ya luar biasa sharingnya,
ini memberikan wawasan baru kepada kita. Bagaimana nanti jika mungkin teman-teman ada yang mau mengajar ke sana, bagaimana caranya, visanya, paspornya, segala macam ya, karakteristik siswa-siswanya ya, itu ya. Baik Ustadz, saya ucapkan terima kasih banyak Ustadz atas waktunya ini, atas sharingnya nih. Mudah-mudahan nih video ini jadi amal jariah Insyaallah. Ustadz ya, buat teman-teman yang ingin menuju ke negara Malaysia. Idan ashkuru lakum syukran jazilan ya Ustadzul Karim. Ana wa adabul alfa idza wajtamal khataya wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Coba Ustadz ngomong mengenai sedikit terakhir, ngomong bahasa Malaysia. Ayo jangan lupa ditonton gitu sama di subscribe gitu. Jom kita tengok video ini dan jangan lupa subscribe and like. Wih, siap.